sebelum kita mulai, aku penasaran. Kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku bukan tipe perempuan yang suka ramai. Tapi malam ini entah kenapa aku ikut juga. Teman-teman kantor mengadakan liburan perpisahan ke pantai selatan. Semacam pesta yang dibuat Kak Nia yang mau pindah ke cabang Singapura. Tempatnya terlihat mewah. Penginapan seperti villa yang menghadap langsung ke laut. 1 kamar 1 orang. Semua sudah dipesan Kak Nia. Sejak sore mereka sudah ramai di gazebo belakang. Ada api unggun kecil, makanan laut, dan tentu saja minuman. Awalnya aku hanya duduk santai sambil makan udang bakar. Tapi makin malam suasana makin liar. Musik makin keras. Gelas-gelas mulai berpindah tangan. Sofia, masa liburan tidak menyentuh minuman sedikit pun? Sekali-sekali. Celetuk Kak Nia kepada aku. Kita semua juga minum kok. Tidak mabuk kok. Cuma 1 teguk. Lanjut Kak Nia berkata kepada aku. Aku menyerah. Kataku dalam hati ingin mencoba sekali saja untuk menghormati Kak Nia. Tapi 1 teguk berubah jadi beberapa tengguk. Dan entah sejak gelas keberapa, aku mulai tertawa tanpa sebab. Pandanganku ringan. Kepalaku seperti melayang. Teman-temanku menari. Ada yang nyanyi, ada yang rebahan di beanbag sambil nyemil. Aku merasa hangat. Tubuhku terasa ringan dan ingin pulang ke kamar. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Tanpa pamit, aku melangkah meninggalkan keramaian. Membawa tubuhku yang setengah sadar melewati lorong penginapan. Aku ingat betul nomor kamarku 205. Tapi entah kenapa, yang kubuka justru kamar sebelahnya. Kamar nomor 204. Pintunya tak terkunci. Kukira itu kamarku. Kepalaku terlalu berat untuk berpikir. Kamar itu gelap, hanya ada lampu tidur menyala samar. Kasurnya empuk dan selimut terbuka setengah. Aku langsung merebahkan diri tanpa melepas apapun. Napasku berat dan pandanganku mulai buram. Tubuhku terasa lelah luar biasa. Ada seseorang di sampingku. Aku tahu itu. Tapi saat itu aku tak punya tenaga untuk peduli. Tubuh itu bergerak mendekat dengan pelan. Entah siapa yang lebih dulu menyentuh. Entah siapa yang lebih dulu menarik. Yang aku tahu, malam itu semua yang selama ini kujaga perlahan menghilang dalam gelap. Tanpa sadar, aku sudah melepas semua yang aku pakai dan terlibat dalam kedekatan dengan seseorang yang belum ku kenal. Kepalaku masih berat, tapi tubuhku justru terasa ringan. Ada lengan yang tadi melingkar di pinggangku, tapi sekarang sudah tak terasa. Aku membuka mata pelan dan baru sadar ini bukan kamarku. Aroma ruangan ini asing. Jendelanya menghadap ke taman. Padahal, kamarku menghadap ke parkiran. Selimutnya pun beda. Terasa lebih tebal dan wangi. Aku langsung dengan sigap menoleh ke sebelah kanan. Aku kaget banget. Menyadari di sebelahku ada seorang pria tak mengenakan baju. Tertidur setengah miring membelakangiku. Rambutnya agak ikal. Kulitnya bersih. Rahangnya tegas. Meski samar dalam gelap, namun tetap terlihat oleh mataku. Jantungku langsung berdetak cepat. Semalam aku tidur sama siapa? Kepalaku menunduk. Melihat tubuhku sendiri, yang hanya tertutup selimut. Beberapa bagian terasa perih, dan aku tahu persis malam tadi ada yang berubah dalam hidupku. Sebelum aku sempat bergerak, ponsel pria itu berdering. Dia terbangun setengah sadar, lalu duduk sambil meraih ponsel.
Halo, iya Bu. Aku masih di penginapan. Apa? Serangan jantung lagi? Nada suaranya berubah tegang. Iya, aku langsung balik sekarang. Aku jalan sekarang ya, Bu. Dia berdiri dengan terburu-buru memakai pakaiannya. Dia tak menatapku sama sekali, bahkan tak sadar kalau aku sudah bangun dan memperhatikannya. Sambil memakai sepatu dengan tergesa, dia membuka dompet, mengambil selembar kartu, dan meletakkannya di meja dekat TV, lalu pergi begitu saja. Entah apa masalahnya, entah apa dia tidak mau tanggung jawab. Aku masih bingung dan hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Beberapa menit kemudian, aku bangkit dengan kaki gemetar. Langkahku pelan menghampiri meja kecil itu. Kartu yang tadi ditinggalkan pria itu masih ada di sana. Ku genggam dengan tangan bergetar, dan ku baca nama yang tercetak rapi di atasnya. Fajar. Aku menatap nama itu lama sekali. Itukah namanya? Fajar. Aku bahkan tak tahu suara atau paham wajahnya jelas. Semua serba samar dan gelap. Tapi nama itu satu-satunya petunjuk yang kutemukan pagi ini. Fajar. Kutatap kartu itu dalam-dalam. Kalau memang itu namanya, maka aku harus tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa dia muncul di hidupku lalu menghilang secepat itu. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube Relax Bareng dan bantu mencapai 1000 like dalam video ini. Kalau sudah subscribe dan like, mari kita mulai ceritanya. Sudah 4 hari sejak malam itu. 4 hari penuh rasa campur aduk. Bingung, malu, takut, penasaran, dan diam-diam sedikit rindu. Aku masih menyimpan kartu nama itu. Setiap malam kulihat namanya. Aku cari namanya lewat sosial media. Akhirnya aku temukan seorang manajer area di perusahaan. Foto profilnya formal banget, tapi sayangnya bukan wajah yang bisa langsung kuingat. Waktu malam itu terlalu gelap, apalagi dalam kondisi setengah sadar dan terlalu kabur. Tapi kupikir tak ada salahnya mencoba. Kantor pusatnya ada di Jakarta, dan aku memang sedang dinas luar ke Jakarta minggu ini. Sesuatu dalam hatiku bilang, untuk menemui dia minimal untuk menenangkan hati sendiri. Jam 10 pagi, aku sudah duduk di lobi gedung tempat kantornya berada. Tapi ternyata nama Fajar sudah tidak tercatat sebagai pegawai aktif. Permisi, Fajar sudah resign minggu lalu. Tapi masih sering nongkrong di kafe seberang situ deh, kata resepsionis. Aku keluar mencoba jalan ke kafe kecil yang dikasih resepsionis tadi di seberang jalan. Dan di sana aku lihat seseorang duduk sendirian, mengenakan jaket hitam, menyandar santai sambil merokok. Raut wajahnya cukup mirip dari siluet yang kulihat malam itu. Jantungku deg-degan, lalu mencoba mendekat. Permisi Fajar ya. Sapaku pelan. Pria itu menoleh, keningnya sedikit berkerut, lalu senyumnya muncul. Iya saya. Apa kita pernah ketemu ya? Nada suaranya biasa seolah netral. Aku sedikit ragu tapi kemudian berkata, aku Sofia, dari penginapan di pantai selatan minggu lalu. Wajahnya terlihat bingung sesaat, lalu dia mengangguk pelan. Iya, ada yang bisa aku bantu kak? Ucapnya santai. Aku terdiam kaget. Dia tidak mengaku atau pura-pura lupa. Aku langsung duduk di depannya, ceritakan semua yang terjadi malam itu. Fajar langsung kaget. Mukanya agak aneh tapi tiba-tiba dia pegang tanganku. Aku minta maaf. Aku juga tidak menyangka sampai bisa kayak gitu. Kataku pelan, mataku menunduk. Dia tersenyum miring. Tidak apa-apa, itu di luar kendali. Kita sama-sama tidak sadar kan?
Aku mengangguk pelan. Sebenarnya hatiku aneh, tapi saat dia menatapku dengan tenang, seolah semua baik-baik saja yang membuatku jadi lega. Sebenarnya sudah seminggu aku sudah tidak kerja di situ. Aku lagi bingung nyari kerjaan baru. Gaji terakhir cuma cukup buat bayar kos dan makan seadanya, kata Fajar. Aku spontan bicara. Kalau memang kamu niat nyari kerja, aku bisa bantu. Aku juga manajer di kantor pusatku. Mungkin ada posisi yang pas buat kamu. Matanya menatapku. Kali ini lebih fokus. Serius kamu mau bantu? Iya serius. Asal kamu juga serius. Aku juga belum siap kalau semua ini kamu anggap enteng. Detik itu senyum pria itu melebar. Dan dengan bodohnya aku merasa lega. Padahal aku belum benar-benar yakin kalau dia memang laki-laki itu. Tapi dia menerima semuanya dengan mudah. Dan itu justru bikin hatiku makin bingung. Hubunganku dengan Fajar bergerak cepat, tapi aku seperti tidak bisa menolak. Setiap kali dia menghubungi, aku selalu jawab. Setiap kali dia ajak ketemu, aku langsung bilang iya. Awalnya cuma makan malam, lalu menghabiskan waktu bersama, lalu berulang lagi dan lagi. Entah kenapa tubuhku kayak selalu luluh kalau dia memelukku. Aku tahu betul rasanya saat dia mencium keningku hangat dan buat aku lupa semuanya. Apalagi kalau dia bisik pelan, cuma kamu yang mengerti aku. Aku tahu aku belum benar-benar mengenalnya, tapi perasaan ini seperti sudah terlalu dalam. Bodohnya lagi, aku bahkan sudah mulai kasih dia sedikit uang. Lalu dia bilang, aku butuh ganti aki motor. Bisa pinjam dulu tidak? Dan aku transfer uang lagi. Aku belum bayar kontrakan nih. Aku bingung. Katanya suatu malam setelah kita selesai bersama di hotel. Dia berkata itu sambil rebahan memegang pinggangku yang masih basah. Dan aku kasih dia uang lagi. Aku tahu tuh ini tidak sehat. Aku tahu mungkin dia cuma manfaatkan aku. Tapi entah kenapa aku seperti tidak peduli. Setiap kali dia datang, dia tahu persis bagian mana dari diriku yang bisa dia sentuh. Dia tahu kapan harus bilang sayang. Dia tahu kapan harus peluk aku dari belakang. Dia tahu persis gimana caranya bikin aku tidak bisa marah. Meski dalam hati aku tahu semua ini tidak masuk akal. Setiap malam, setelah berinteraksi dengannya, aku merasa kosong. Tapi bodohnya, aku juga menunggu dia hubungi aku lagi, seperti kecanduan. Tapi bukan cuma tubuh, aku kecanduan kehadirannya. Kalau kamu beneran serius, aku pengen semuanya benar. Nikah misalnya. Kataku pelan. Dia tidak jawab, cuma elus rambutku pelan. Dan saat dia tarik selimut, tubuhku langsung nurut lagi. Lupa kalau belum dapat jawaban, lupa kalau pertanyaan itu penting. Yang ada cuma keinginan buat tetap bersamanya. Apapun caranya. Sudah masuk minggu keempat sejak malam di penginapan itu. Hidupku mulai berubah. Tubuhku mulai rewel. Bangun pagi terasa mual, siang terasa ngantuk, dan malamnya terasa gelisah. Tapi yang paling bikin aku panik, aku telat datang bulan lebih dari seminggu. Awalnya aku menganggap mungkin karena stres. Tapi makin hari rasanya ada yang beda. Aku beli alat tes, awalnya hanya satu garis, lalu muncul satu lagi, samar, tapi mulai terlihat jelas. Tanganku gemetar, perasaanku campur aduk antara takut dan berharap. Kalau ini benar, berarti aku sedang mengandung. Kupandangi layar ponsel, nama Fajar terpampang jelas. Kujepit gawai itu erat-erat, lalu kutekan tombol hijau. Sayang, suaraku pelan. Aku telat dan aku sudah tes.
2 garis. Sejenak sunyi. Lalu dia jawab dengan suara datar. Kamu yakin? Aku yakin. Kataku dengan suara mulai bergetar. Makanya kita nikah ya secepatnya. Aku tidak mau gini terus. Aku malu. Dia diam cukup lama lalu akhirnya berkata, kamu bisa ketemu aku besok siang di kafe biasa. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Besoknya aku datang lebih dulu. Tanganku dingin dan jantungku berdebar. Fajar datang dengan wajah datar, tanpa pelukan seperti biasa. Duduk di depanku dan mengeluarkan selembar kertas dari tas selempangnya. Ini hasil periksaku dulu. Sudah lama, katanya. Ku genggam kertas itu dengan bingung. Mataku menyusuri tulisan medis yang tak semua ku pahami. Mataku menatapnya tak percaya. Apa maksudnya ini? Dia menarik napas. Aku mandul. Aku sudah tahu dari 3 tahun lalu. Tapi aku malu. Makanya aku belum mikir buat nikah serius. Aku terdiam dengan lidahku merasa keluh. Dan satu lagi yang kamu perlu tahu. Lanjutnya. Aku bukan orang yang kamu maksud waktu di penginapan itu. Aku sama sekali tidak tahu kejadian sebenarnya. Aku cuma mengikuti alur kamu saja. Apa maksud kamu? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Jadi semua ini bohong dari awal. Bahkan kamu bukan laki-laki yang malam itu. Fajar cuma diam dan menunduk, entah malu atau memang tidak peduli. Pergi kamu. Sekarang juga. Suaraku pelan tapi tegas. Dia berdiri perlahan lalu pergi tanpa sepatah kata. Tak sekalipun menoleh kepadaku. Aku hanya bisa duduk terpaku. Kertas di tanganku terjatuh ke lantai. Tangisku pecah bukan cuma karena kecewa. Tapi karena aku bahkan tak tahu siapa laki-laki yang sudah mengambil semuanya dariku malam itu. Habis ketemu Fajar barusan, rasanya aku kayak orang bodoh. Langkahku keluar dari kafe seperti orang bingung. Kepalaku penuh campur aduk antara amarah, kecewa, dan panik. Yang paling menghantui, aku hamil dari laki-laki yang bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Langkahku makin cepat. Tiba-tiba aku menabrak seseorang. Astaga, maaf banget ya mbak, kata pria itu. Tubuhku terdorong dan aku jatuh duduk di trotoar parkiran. Tas kecilku jatuh dan isinya berantakan. Seorang cowok tinggi, berpakaian rapi, dan ganteng banget langsung jongkok di depanku. Maaf ya, tadi saya buru-buru dan tidak lihat. Kamu tidak apa-apa. Tangannya bantu mengumpulkan barang-barangku. Matanya terlihat khawatir. Aku cuma geleng-geleng kecil. Tidak apa-apa kok. Suaraku pelan. Kaki atau tangan kamu yang sakit? Mending duduk dulu ya. Katanya sambil menunjuk bangku besi di sisi parkiran. Aku nurut duduk. Pria itu ikut duduk di sebelahku. Masih kayak merasa bersalah banget. Dia buka obrolan duluan. Namaku Adit, maaf banget ya tadi. Aku menoleh pelan. Aku Sofia. Sofia. Dia mengulang namaku sambil senyum tipis. Nama yang cantik. Aku cuma angguk kecil. Kamu habis dari kafe itu ya? Sendirian? Iya, jawabku pelan. Wajahmu kayak habis ditinggal pacar. Katanya sambil ketawa kecil. Aku tidak jawab. Mataku justru mulai panas tapi aku tahan. Mungkin pria ini tidak bermaksud apa-apa. Tapi caranya ngomong bikin aku merasa aman. Lalu dia ambil ponsel. Tidak keberatan buat tukaran nomor kan? Siapa tahu nanti butuh bantuan atau cuma pengen ngobrol. Aku ragu sejenak tapi akhirnya aku angguk. Ku ketikkan nomorku dan dia senyum kecil. Terima kasih ya. Malamnya ada chat masuk. Nomor baru dan ternyata Adit. Hai Sofia,
ini aku Adit ya. Tadi bikin kamu jatuh. Masih sakit tidak? Aku senyum kecil baca pesannya. Mungkin terasa aneh. Hari yang tadinya mau kututup dengan nangis, malah ditutup sama chat yang hangat. Lalu aku balas pesannya. Tidak kok. Malah sudah lupa sakitnya. Lalu obrolan lanjut mengalir. Tentang pekerjaan, makanan favorit, dan musik yang dia suka. Dia sopan, tapi juga tidak terlalu kaku. Aku bisa merasa nyaman. Tapi setiap kali aku baca pesannya, tanganku dengan sigap melayang ke perut. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang belum bisa aku ceritakan, dan aku belum tahu harus bagaimana. Aku tidak menyangka dari tabrakan kecil di parkiran. Aku malah bisa senyaman ini ngobrol sama Adit. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Kami jadi sering chatting tiap malam. Kadang malah ketemuan sepulang kerja, sekadar ngopi bareng, muter keliling kota, atau nongkrong sambil dengerin musik dari mobilnya. Tapi rasanya ada sesuatu yang belum bisa aku jujur sepenuhnya ke dia. Karena tiap kali dia tanya kabar, aku cuma bisa jawab, baik. Padahal aku belum tentu baik. Perutku makin sering mual, kadang nyeri tapi aku tahan. Aku juga belum periksa ke dokter, masih takut dan lebih takut lagi kalau Adit tahu. Karena kayaknya aku sudah jatuh hati. Jumat sore dia jemput aku di depan kantor. Kami janjian mau jalan-jalan ke daerah pantai. Ada kafe kecil yang baru buka, katanya tempatnya enak buat ngobrol. Sepanjang perjalanan dia banyak banget cerita soal kerjaannya. Aku banyak ketawa, pura-pura biasa, padahal di dalam hati deg-degan setengah mati. Kami duduk di kursi kayu pinggir pasir. Lampu gantung bergoyang pelan kena angin laut. Adit menyeruput minumannya pelan, lalu nyender ke sandaran kursi. "Sofia," katanya sambil melirik aku. Aku menoleh dan hanya mengangguk kecil. Dia narik napas pelan. "Kamu percaya tidak sama yang namanya takdir?" Aku senyum dikit. "Kenapa memang?" Dia menatap ke depan, ke gelapnya laut. 4 minggu lalu, aku pernah menginap di penginapan daerah Jogja pas ada acara reuni kampus. Malam itu aku kecapekan, agak mabuk, dan tiba-tiba ada perempuan masuk ke kamar. Aku terdiam kaget. Dia tidak sadar dia salah kamar. Dan entah kenapa aku juga tidak langsung sadar. Sama-sama setengah sadar. Tapi malam itu kami berada di kamar yang sama sampai pagi. Lanjut Adit. Aku terdiam membeku dan tanganku mencengkeram gelas. Suara ombak di belakang terasa mendadak jauh. Adit berkata, "Pas aku bangun, suasana terasa gelap. Aku buru-buru balik ke kota karena bapakku masuk rumah sakit pagi-pagi. Tapi aku ninggalin kartu namaku di meja kamar." Dia senyum tipis. Sayangnya kayaknya itu bukan kartu namaku. Kayaknya aku salah ambil. Aku baru sadar seminggu kemudian. Aku cuma bisa menunduk. Sejak itu aku menyesal, bukan karena kejadian itu, tapi karena aku merasa harusnya aku kenal dia, harusnya aku tahu namanya. Dia terus menatap aku. Kalau suatu saat aku ketemu dia lagi, aku mau bilang, aku tidak pernah bisa berhenti memikirkan dia. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena bahagia, tapi karena takut. Karena aku perempuan itu, dan dia tidak tahu itu. Dan aku tidak tahu harus bilang apa. Aku senyum kaku, berusaha tetap tenang. Perempuan itu pasti beruntung banget kalau tahu kamu nyari dia. Dia cuma mengangguk kecil. Lalu kami terdiam, angin laut terus berembus, bawa suara ombak, bawa rahasia yang masih aku simpan rapat. Malam itu aku makin yakin satu hal. Kalau aku jujur, semuanya bisa berantakan. Tapi kalau aku diam terus,
aku akan terus menyiksa diri sendiri. Pulangnya aku duduk di kursi samping, menatap jalanan menuju pantai sambil menahan napas dalam-dalam. Di sebelahku, Adit sibuk nyetir sambil nyetel lagu-lagu romantis. Sesekali dia senyum, matanya nyuri-nyuri pandang ke aku. Aku senyum balik, tapi jantungku rasanya mau copot karena malam ini aku tidak bisa lagi sembunyi. Kami tiba di kafe kecil pinggir pantai. Lampu-lampu gantung berpendar kuning, suara ombak mengalun lembut. Kami duduk berdua di bangku kayu yang menghadap laut. Adit pesan minuman. Aku cuma pesan air hangat. Dia buka obrolan duluan, senyum kecil. Terima kasih ya sudah nemenin aku ngobrol. Aku merasa kayak punya teman yang mengerti. Aku senyum kecil. Aku juga merasa gitu. Tapi detik berikutnya, aku ambil napas panjang. Dadaku sesak, tenggorokan kering, tapi aku harus bilang. Adit, kataku akhirnya. Aku mau ngomong sesuatu, tolong jangan potong dulu ya. Dia diam, matanya serius. Aku tahu kamu pernah cerita soal kejadian di penginapan itu. Perempuan yang tidak kamu kenal, yang tiba-tiba masuk kamar kamu, dan kalian berada di sana. Suaraku gemetar. Dia angguk pelan. Iya, aku masih nyari dia sampai sekarang. Aku menunduk, napasku makin berat. Itu aku, Dit. Adit diam. Alisku berkerut. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku malam itu juga setengah sadar. Aku salah masuk kamar dan waktu sadar paginya aku panik. Aku pergi tapi aku lihat kartu nama di meja. Dan aku kira itu punyamu. Makanya aku cari orang yang namanya Fajar. Adit masih terdiam. Tangannya mengeras mengepal di atas meja. Aku lanjut pelan. Dan sekarang aku sudah hamil. Aku sudah tes dan ternyata 2 garis. Aku sedang mengandung, Dit. Butiran bening jatuh dari ujung mataku. Aku tidak bisa tahan. Aku tidak minta kamu tanggung jawab sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu. Supaya aku tidak terus menyiksa diri sendiri. Adit menarik napas dalam. Matanya menatapku penuh campur aduk. Jadi, katanya pelan, kamu perempuan itu. Aku angguk pelan sambil usap air mata. Dia menyandarkan tubuh ke kursi, lalu mendongak ke langit malam. Hanya suara ombak dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Adit akhirnya menoleh pelan. Kamu tahu, aku nyari kamu bukan cuma karena rasa penasaran. Tapi karena setelah malam itu, aku merasa hidupku tidak tenang. Aku terdiam, mataku memburu ekspresinya. Tapi dia terlalu tenang, dia bangkit perlahan. Nanti aku antar pulang ya. Aku berdiri pelan, masih belum tahu maksudnya apa. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena rahasia yang kusimpan. Tapi karena semuanya sekarang sudah terbuka. Dan aku tidak tahu apakah itu akan menyelamatkan aku atau justru menghancurkan semuanya. Kupikir Adit akan membawaku pulang ke rumah seperti biasanya. Tapi arah mobilnya malah belok ke jalan yang asing buatku. Aku tengok ke dia pelan. Ini kita mau kemana, Dit? Dia cuma senyum singkat. Matanya masih lurus ke depan. Tenang saja, ada yang harus kamu temui. Aku cuma diam. Tapi perasaanku tidak tenang. Apalagi pas mobilnya berhenti di depan rumah besar berpagar coklat. Terlihat hangat dan rapi, tapi cukup bikin deg-degan. Masuk dulu ya, mereka sudah menunggu, katanya pelan sambil turun. Aku ikut turun, masih bingung siapa-siapa yang menunggu. Saat pintu rumah dibuka, aku langsung kaku. Di ruang tamu itu terdapat sepasang suami istri paruh baya sedang duduk. Wajah mereka bersinar, terlihat ramah, tapi penuh penasaran.
"Mama, Papa, ini Sofia," kata Adit lirih. Wanita itu ternyata ibunya Adit, langsung bangkit dan menggenggam tanganku. "Sofia, kamu cantik banget, Nak. Masuk sini. Duduk dulu. Kamu pasti capek ya?" Aku masih belum mengerti, tapi semua makin bikin aku kaget waktu pria yang dari tadi duduk di kursi itu menatapku. Matanya mengipit. "Aku kenal wajahmu. Kamu anaknya Pak Hendra ya?" Aku membeku. "Iya, Pak. Bapak kenal? Pak Hendra sahabatku dulu waktu masih kerja di Bandung. Aku juga kenal ibumu. Kamu mirip banget sama ibumu." Tangisku pecah. Sudah bertahun-tahun sejak kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Aku tidak menyangka malam ini malah ketemu orang yang pernah dekat sama mereka. Adit duduk di sebelahku, lalu mulai cerita semuanya. Tentang kejadian di penginapan, tentang aku dan tentang kehamilanku. Ibunya langsung pegang tanganku. "Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Adit ini bodoh, tapi dia anak yang tanggung jawab." Bapaknya mendengus pelan. "Kalau kamu sudah buat kesalahan, kamu tanggung jawab. Minggu depan kalian urus." Bapak bantu. Adit cuma angguk. Wajahnya serius banget malam itu. Dan aku masih belum bisa berkata-kata. Setelah pulang malam itu, aku duduk sendiri di kamar kosku. Tanganku mengusap perutku yang masih datar. Entah kenapa ada rasa hangat dan ada rasa tenang. Tapi di balik semua itu, ada bayangan yang tidak bisa aku usir. Seorang yang namanya Fajar. Aku masih ingat jelas wajahnya waktu aku usir dari kafe. Matanya tajam, penuh amarah waktu itu. Dan aku tahu laki-laki kayak dia tidak bakal pergi begitu saja. Aku takut dia muncul lagi. Aku takut dia tahu aku hamil dan nekat mengaku-ngaku. Aku takut masa laluku bikin luka lagi. Tapi sekarang aku punya Adit. Dan untuk pertama kalinya, aku siap buat mulai hidup baru.